Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mutia. Iya, sudah lama kita nggak ketemu, ya. Jadi lama banget. Udah berapa tahun ya? Terakhir ketemu, lupa aku. Kayaknya di Wah. nikahan siapa gitu, Gitu ya? Mas Tian jadi MC. Kayaknya lo terakhir ketemu. Oh, Kalau ketemu, tapi kontakan kayak baru. sejauh ini, beberapa bulan kemarin kontakan Iya. lagi. Dan Di gara-gara Instagram. COVID. Gara-gara COVID di Gara-gara Pekalongan. COVID. Ya. Oke, jadi gini teman-teman, sore hari ini spesial banget. Ya, kita kedatangan teman. Sebetulnya ini salah satu muda-mudi Pekalongan juga. Tapi selama ini berpetualang, Iya. ya. Benar. Ya, sama-sama kita punya hidup nomaden, Mm-mm. ya kan? Benar. Selalu berpindah tempat. Dan kebetulan ada momentum kemarin sebenarnya pengen ngobrolin COVID. Oh, oke. Ya, tapi mau ngobrolin itu nanti dikiranya kita sotoy, Iya, gitu benar. kan? Karena bukan bidangnya. bukan bidang, Betul. ya kan? Bukan bidangnya. Nah, kali ini, ini kayaknya cocok nih, ya kan? Karena Tia ini adalah salah satu anak muda yang benar-benar peduli dengan lingkungan. Ya, bisa dikatakan dia ini seorang pemerhati lingkungan, gitu ya. Ya bisa dikatakan kayak gitu sih. Iya. Oke. Terus sore hari ini kita nggak ngobrol COVID. Mhm. Kita bakal ngobrol. Kemarin kebetulan kita sudah sharing di Instagram. Kita bakal ngobrol mengenai ya penanganan ROP. Ya. Atau juga kita cari tahu dulu bedah apa sih penyebab ROP, Ya. Dan ada beberapa pertanyaan nanti dari teman-teman di Instagram yang bakal kita ulas, atau mungkin nanti Mutia kasih tanggapan ya. Ya. Tapi di awal mungkin Mutia bisa jelasin dulu sebetulnya apa sih. Kalau kita sendiri gini, di masa lampau di sekolah itu selalu diajarkan bahwa ada yang namanya abrasi. Ya. Ya, abrasi itu dulu kita sudah diingatkan ya. Di sekolah itu abrasi akan terjadi setiap tahun. Betul. Iya kan? Tapi yang tidak diajarkan adalah cara penanganannya. Betul, gitu loh. betul, Ya. betul, Nah, betul. mungkin Mutia akan lebih detail ya. Mungkin teman-teman bisa nanti dengar baik-baik apa sih sebetulnya penyebab ROP ini. Dan kelihatannya tahun ini luar biasa karena nggak cuma di Pekalongan saja. Ya, saya dengar, saya lihat di berita juga, bahkan sampai ke Jakarta, ya kan, di Demak, di Kendal, ya, pokoknya Kendal. sepanjang pesisir utara Pantura, Jawa, ya. Oke, dan di beberapa kota di luar negeri juga Ya. mengalaminya. Tapi Betul. memang katanya di situ dibilang paling parah memang di pesisir utara Jawa. Ya, betul. Ya. Oke, mungkin silahkan Mutia mau perkenalkan diri dulu. Oh iya, Ya. boleh. Aku Mutia, asli orang Pekalongan. Asli Pekalongan. Dari lahir di Pekalongan sampai SMA di Pekalongan. Cuman setelah SMA berpetualang lah ya, Ya. kata tadi Mas Tian bilang. Saat ini aku lagi fokus di isu energi terbarukan sebenarnya, lebih lingkungan tapi spesifiknya lebih ke energi terbarukan. Tapi dari tahun 2015 aku mulai fokus ke perubahan iklim. Tadi Mas Tian sebelum take ini kan sempat diskusi juga Ya. soal perubahan iklim gitu. Tapi yang jadi masalah sekarang ini adalah isu perubahan iklim ini masih terlalu luas, terlalu Ya. susah dimengerti. Betul. Dan kayak orang itu lebih kerasa dampaknya tapi nggak tahu penyebabnya apa kayak gitu. Betul. Nah, salah satunya kalau di Pekalongan itu adalah banjir rob. Gitu. Tadi Mas Tia nanya, apa sih sebenarnya penyebab utama banjir rob? Jadi Ya. kalau di Pekalongan sendiri penyebab utamanya itu ada dua. Kita ngomonginnya soal perubahan iklim, tapi yang paling besar adalah land subsidence atau penurunan tanah. Penurunan tanah. Iya, Setiap tahun penurunan pasti tanah. terjadi. Yang itu sebenarnya normal, Ya. tapi ada ketidaknormalan di Pekalongan terutama intinya. Gitu ya. Bahkan Pekalongan itu adalah rekornya sebagai kota atau daerah yang mengalami penurunan permukaan tanah paling tinggi di dunia. Pekalongan mempunyai rekor Ya. paling tinggi di dunia Untuk dalam hal penurunan tanah. Betul. Jadi tadi aku sebetulnya kayak gini. Pertama kan perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim tuh apa sih? Yang kenapa kok perubahan iklim nyangkutnya sama banjirop? Ya. Nah, perubahan iklim ini kan bikin suhu bumi ini naik kan. Aha. Nah, Mas Tian tuh pasti tahu ya kan kayak ada
apa dulu tuh kita diajarin apa Lapisan Antartika, ozon. Oh iya, Antartika, Antartika. Oh iya, ya, Antartika, gunung, betul, gunung betul. es Gunung es, gitu-gitu. ya. Nah, dan itu bikin apa namanya gunung es itu mencair gitu. Ya, Itu kan ya. pasti pandangan umum lah ya. Ya. Tapi nyangkutnya apa kok sampai Pekalongan gitu, Ya. dari gunung es yang di Antartika jauh sana dan di Pekalongan gitu. Dan ternyata memang di dunia ini permukaan air laut itu semuanya naik gitu. Nggak cuma di Indonesia tapi di dunia. Di dunia karena perubahan iklim Karena tadi. perubahan iklim. Atau mungkin yang lebih dikenal masyarakat kita dengan yang namanya isu ini adalah global warming. Ya, Ya. global warming itu kan pemanasan global, Global. karena meningkatnya suhu bumi gitu. Ya. Kalau dulu tuh aku tuh suka bilang deh di Ndoro tuh udah dingin banget gitu kan. Ndoro tuh dulu dingin banget. Betul. Sekarang tuh ke Ndoro tuh kayak nggak ke gunung rasanya, harus kayak naik lagi kita ke Lolong sekalian Petung atau kemana Riono, ya Petung gitu. Riono gitu. Baru dingin. Baru kerasa dinginnya. Nah itu juga salah satunya efeknya gara-gara global warming itu gitu. Nah tadi aku balik lagi ya, gara-gara si gunung es itu mencair, akhirnya semua kenaikan muka air laut di dunia itu naik gitu. Di Pekalongan termasuk, karena ya Pekalongan bagian dari dunia otomatis ya. Jadi otomatis naik. Nah tapi naiknya tuh nggak signifikan sebenarnya, cuman sekitar kayak 30 sentian Gitu. sampai 50 senti. Tapi yang bikin parah di Pekalongan adalah karena ini biasanya kan gini, ini tanah kan, Ya. ini air laut nih, Ya. jadi nggak bakal bisa banjir kan Betul, dulu. betul. Nah sekarang air lautnya naik, tapi tanahnya turun, Air lautnya naik, tanahnya turun. Jadi otomatis lautnya lebih tinggi daripada tanah. Dataran, Nah betul. itu yang bikin paling parah gitu. Biasanya di kota-kota lain itu cuma satu, kalau nggak permukaan air lautnya naik, ya tanahnya yang turun gitu. Tapi kalau di Pekalongan ini dua-duanya, dan itu parah karena yang tadi aku bilang bahwa Pekalongan ini rekor dia sampai saat ini risetnya itu ada yang di 2018 yang kemarin yang video kemitraan itu kan judulnya 34 cm ya. Iya, 34 cm. Karena penurunannya itu 34 cm per tahun. Dan itu 2018. Itu 2018 gitu. Nah, tapi ada penelitian baru lagi 10 sampai 20 cm. Iya. Kenapa bisa berbeda? Karena pertama cara mereka mengukur pakai satelitnya itu emang beda gitu. Tapi itu juga sama-sama, walaupun angkanya beda gitu ya, tapi itu sama aja sebenarnya, bahaya juga gitu. Karena di Jakarta aja yang diprediksi akan tenggelam itu tuh nggak sampai segitu, Nggak parah. nggak sampai 20 cm, bahkan nggak sampai 34 cm per tahun gitu. Dan di Pekalongan Di Pekalongan itu plus minusnya 30 cm per tahun. 34 cm per tahun. Dan ini sesuatu yang baru, maksudnya sesuatu yang baru. Bisa dikatakan di Pekalongan nggak pernah didengungkan isu ini. Nah, sebenarnya kalau aku lihat di video yang dibikin sama kemitraan dan ada Bapak Wali Kotanya di situ berstatement, mungkin Bapak Wali Kotanya tahu gitu, atau mungkin beberapa masyarakatnya sudah tahu gitu, beberapa. Tapi kalau menurutku nggak semua masyarakat, terutama yang terkena banjir roobnya itu tahu sebenarnya kenapa. Nah, kalau menurutku ya mereka pasti susah memahaminya kenapa banjir rob. Yang mereka pikirkan kan ya aku tinggal di sini, aku tidur di sini, pokoknya mencari nafkah di sini gitu. Itu tuh seharusnya yang dipikirin, yang memikirkan itu sebenarnya ya pemerintahnya. Betul. Nah, ketika pemerintah tahu bahwa Pekalongan ini menjadi salah satu daerah kita bilangnya rawan, daerah yang paling rawan terkena perubahan iklim, itu tuh di Jakarta sana kita tuh udah dijadiin kota percontohan untuk adaptasi perubahan iklim, rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim. Itu ngaruhnya kemana sih? Ngaruhnya adalah ke anggaran. Jadi sebenarnya nasional itu atau APBN itu, anggaran nasional itu punya duit bermiliar-miliar untuk ditaruh di Pekalongan. Itu yang mungkin masyarakat Pekalongan nggak tahu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Sudah dilakukan. Dalam bentuk yang mungkin masyarakat kita bisa lihat, yaitu tanggul, sebatas tanggul dan pompa. Sorry, tanggul
Tanggul yang mana dulu nih? Nah, tanggul itu di Pekalongan ada Ada dua. dua, betul, makanya. Tanggul provinsi Ya. sama tanggul nasional. Ya. Tanggul provinsi itu kalau nggak salah tahun 2017 atau 18 sekitaran. Antara 2017-18 kayak. Betul. 18-an sih. Tanggul yang kecil. Nah, terusan nggak efektif tuh ternyata. Yang lebih kecil Iya. tanggulnya. Oh. Nah, ternyata setelah di review lagi, ini tanggul nggak akan cukup nih buat Pekalongan, akan tetap banjir. Akhirnya bikinlah proyek senilai 497 miliar Iya. untuk bikin tanggul besar, pompa dan rumah pompa yang Baru. sekarang ada itu, Ya, yang sekarang kemarin baru diresmiin kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Dan normalisasi sungai sebenarnya, Nah, gitu. sorry Tia. Normalisasi sungai. Normalisasi sungainya kan kita juga nggak tahu nih daerah mana, ya Betul. kan? Mungkin karena saya juga gaptek, saya nggak ngerti, betul. ya kan? Tapi realitanya kalau kita berbicara ada normalisasi sungai, kenapa hal semacam ini setiap tahun tetap terjadi? Ya. Itu yang pertama. Terus, maaf nih, kita kembali lagi masalah ini ya, isu tadi mengenai penurunan tanah setiap tahun kurang lebih 34 cm ya. Kenapa pemerintah seakan-akan apa ya, menurut saya akhirnya media pun nggak ngerti, dan itu video kalau bener itu dibikin tahun 2018 baru dirilis sekarang, berarti kenapa baru sekarang gitu loh dirilis? Sebenarnya udah dirilis 2018 dan itu diputarnya di ruang kantor aku. Kalau ngelihat Instagramnya si yang bikin ya, kemitraan itu, dia sebenarnya udah ngerilis dan udah ngajak 30 komunitas di Pekalongan katanya. Tapi nggak ada Di ya? tahun 2018. Iya. Nah, ini aku nggak tahu nih karena aku saat itu tidak tinggal di Pekalongan. Jadi aku nggak tahu apakah itu tersosialisasi dengan baik. Ya. Karena kalau melihat sebaran luasnya dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2020 itu nambahnya luar biasa. Di tempat-tempat yang tadinya nggak pernah banjir rob, di tahun 2018, di 2020 kena banjir rob gitu. Kalau misalkan udah tahu dari tahun 2018, kok ya nggak ngapa-ngapain sampai tahun 2020, itu yang dipertanyakan sebenarnya. Oke, ya. Sekarang gini, mengenai penurunan tanah tadi, yang pertama ya. Jika itu disampaikan di 2018, sekarang 2020, dan harusnya informasi tersebut sudah menyebar luas dong. Harusnya. Ya, tadi dia Betul. bilang bahwa ini tetap aja, bahkan daerah yang tadinya nggak rob sekarang jadi rob. Betul. Ya kan, berarti kan nggak ada perubahan. Betul. Ya, bisa dikatakan ya, bukannya kita nggak ngomong video itu nggak bermanfaat, Ya. tapi video itu tidak tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Betul. Ya, ini pasti ada hubungannya dengan pemegang media. Betul. Ya, media dalam hal ini adalah paling gampang sekarang adalah media sosial. Ya, dan kalau nggak salah itu pun yang posting terakhir saya lihat tadi Pekalongan Info. Ya kan, kenapa baru diposting sekarang? Makanya saya kadang getol sama yang namanya media. Sorry, bukan apa-apa. Bagi saya media harusnya netral. Ya, kalau bisa media itu memihak rakyat. Tapi sekarang ini nggak ada media yang memihak rakyat atau yang netral, benar-benar netral. Ya, semua ada kepentingan. Ya, itu sih terserah mereka. Makanya saya bilang mungkin ini butuh muda-mudi. Ya, tujuan kita kan juga siapa tahu ini bisa jadi trigger untuk muda-mudi kita. Betul. Ya, nah mengenai penurunan tanah tadi, ya kita nanti bahas satu persatu nih. Ya, kita bahas dulu mengenai penurunan tanah. Apa sih sebetulnya yang paling punya peranan dalam hal ini berhubungan dengan penurunan tanah di Kota Pekalongan? Menurut Mutia? Banyak riset juga yang udah keluar. Ini maksudnya aku nggak berbicara sebagai opini ya, tapi aku berbicara juga sebagai atas fakta dan riset gitu. Itu tuh gara-garanya adalah penggunaan air tanah yang terlampau besar gitu. Kenapa penggunaan air tanah? Pertama, Mas Tian harus menyadari bahwa sekarang jumlah pemukiman atau perumahan di Pekalongan tuh gila-gilaan naiknya. Luar biasa, betul. Di dekat rumahku yang tadinya sawah, sekarang udah jadi perumahan semua. Betul. Dan itu kurasa nggak cuma di daerah rumahku, pasti di banyak tempat juga kayak gitu. Dan mau nggak mau harus ada air dong. Sedangkan PDAM mereka kesulitan untuk menyuplai. Bahkan
kayaknya setahun kemarin sempat mereka juga udah bilang bahwa mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan air bersih hanya dari PDAM di Kota Pekalongan. Nah, di Pekalongan itu, kalau Mas Tian tahu, sebenarnya PDAM-nya itu berasal dari air tanah, bukan dari air permukaan. Di Jakarta, di beberapa kota-kota besar yang udah sadar bahwa dia punya masalah penurunan tanah, dia nggak akan berani ambil air tanah. Kenapa? Karena semakin ya perumahannya semakin banyak, pemukimannya semakin banyak, orangnya semakin banyak, PDAM-nya terus ngebornya pasti akan semakin dalam dong gitu. Dan apa yang dibutuhkan misalkan tadinya berapa meter kubik jadi berapa meter kubik kan signifikan naiknya. Betul. Nah akhirnya mereka nyedot terus kan gitu. Itu pertama. PDAM-nya sendiri nggak berani ngambil dari air sungai karena air sungai Pekalongan itu nggak layak dijadikan air bersih. Ya gimana ya, kita harus mengakui di Pekalongan itu warna sungainya tergantung Jangan ngomong warna. Saya pernah, sorry ini saya potong dulu Waktu itu pertama kali saya di Bali, saya ketemu dengan seseorang ya. Saya langsung ditegur gini. Bali tidak pernah malu menggunakan pakaian adatnya. Bahkan di penanggalan bulan hidup, bulan mati mereka sekolah, ke kantor itu pakai pakaian adat. Kenapa Mas Tian malu pakai batik? Saya bukan malu. Kenapa? Mungkin lebih tepatnya saya belum bangga. Kenapa? Karena di Pekalongan ini ada 8 keajaiban dunia terbaru. Apa itu? Sungai kami berubah warna setiap hari. Iya. Iya benar-benar. Dan ini permasalahan yang klasik, klise banget. Tidak ada, belum ada solusi sampai sekarang dari pemerintah yang dulu sampai sekarang. Kita nggak sama sekali. Saya tidak ada sedikit pun menyalahkan pengusaha ataupun pengrajin batiknya. Ya, karena dalam hal ini pemerintah ini juga harus punya peranan bagaimana memberi sosialisasi, ya kan, pembikinan instalasi pengolahan limbah gitu kan. Nah, setahu saya juga satu-satunya IPAL yang jalan ini cuma Kauman. Itu pun setahu saya kayaknya sih masalah prosesnya, obatnya pun mereka masih kekurangan gitu loh. Betul. Ya, ini sorry ya kita potong tadi masalah sungai. Iya benar. Lanjut. Jadi intinya air sungai di Pekalongan saat ini belum layak untuk dijadikan sumber air bersihnya gitu PDAM. Betul. Ya. Jadi mau nggak mau si PDAM-nya ngambil air tanah gitu. Dan PDAM itu juga di berita-berita sudah mengakui bahwa mereka nggak bisa menggunakan air permukaan, makanya pakai air tanah, air yang di dalam tanah gitu. Kalau air permukaan tuh air yang kita lihat gitu Betul. Gitu. Nah, resikonya apa? Akhirnya dari yang kayak cuman ngebor 3 meter, ngebor lagi nggak sanggup, udah 3 meternya udah nggak ada lagi, ngebor lagi 10 meter, ngebor lagi gitu terus gitu. Akhirnya mau nggak mau kan turun terus tuh tanahnya gitu. Itu pertama PDAM. Kedua komersial tuh kayak hotel di Pekalongan nambah berapa sih dalam 3 atau 4 tahun belakangan ini? Gedung-gedung tinggi, terus mall-mall gitu. Mereka butuh air nggak? Butuh. Nah yang jadi pertanyaan adalah dari mana airnya mereka gitu. Karena sebenarnya pengaturan untuk penggunaan air tanah itu udah diatur sebenarnya. Ada undang-undangnya. Ya, dia udah ada undang-undangnya dan harus izin gubernur. Itu ada izinnya. Nah, pertanyaannya apakah pemerintah Pekalongan punya pengawasan terhadap itu? Sidak paling enggak. Coba sih hotel di A, B, C, D, E itu udah punya izin untuk mengolah air tanah. Mengambil air tanah, atau dia bahasanya penguasaan air tanah kalau untuk komersial. Kalau untuk pribadi kayak rumah tangga kita bilangnya untuk pemakaian air tanah. Nah sebenarnya pemakaian air tanah itu juga untuk pribadi kayak gini, untuk rumah-rumah itu sebenarnya juga harus izin, harusnya. Misal harus kita izin. pakai air tanah. Betul. Kalau misalkan dia sumur bornya, kan ada sumur bor, ada sumur gali kan. Ya, gali. Kalau sumur gali dia nggak perlu izin, karena sumur gali kan punya keterbatasan kedalaman kan. Kalau misalkan sumur bor, dia kalau di atas diameternya di atas 5 cm, dia harus izin ke gubernur. Kalau diameter bornya tuh loh, lebih dari 5 cm.
Oke, dia harus ada izin dari Harus gubernur. ada izin dari pemerintah provinsi. Berarti kayak Pamsimas pun salah satu yang mempengaruhi juga. Betul, betul. Oke. Mengaruhi banget. Oke. Tapi kalau dari pemerintah Pekalongan, Pamsimas itu dia karena dia harus memenuhi target dari pemerintah pusat untuk 100% air bersih di tahun 2020 ini. Oh. Jadi di tahun 2020 ini pemerintah pusat punya target setiap warga atau setiap penduduk di Indonesia harus punya akses air bersih dan MCK. Oke. Yang berakibat pada si program Pamsimas. Pamsimas. Betul. Oke, sekarang kita nggak ngomong sesuatu yang sudah berlalu, kita bahas bukan itu ya. Kita ini nggak cuma mau. buat gambaran, Iya, gambaran. kenapa ini bisa terjadi dan Betul. kompleks. Betul, Maksudnya kompleks. kita nggak bisa ngomongin ini penyebabnya hanya dari satu ini, Betul. tapi ini tuh benar-benar maksudnya kompleks masalahnya gitu. Ya. Nah, makanya hari ini tujuan kita ngobrol adalah siapa tahu ada solusi, Betul. ya kan? Dan makanya saya bilang syukur-syukur ini didengar oleh pemerintah kita, baik Pekalongan ya di daerah ini ataupun pemerintah di mana provinsi. Permasalahan-permasalahan yang tadi, Mutia, dari mulai perubahan iklim, ya kan, naiknya permukaan air laut karena global warming tadi, pencairan es di kutub, ya, terus juga penurunan tanah, Betul. ya kan, itu dua masalah yang paling mempengaruhi, ya kan. Ada nggak sih solusinya gitu loh? Maksudnya kalau misalnya kalau pencairan es itu kita nggak bisa ngelawan alam. Betul. Tapi kalau masalah penurunan tanah yang dipengaruhi dari pengeboran tadi, itu kan bisa dibilang kita bukan melawan alam. Ya, bukan melawan alam, tapi kita yang membuat alam rusak. Harusnya kita ada solusi dong. Betul. Menurut Mutia, sesuai apa yang Mutia dapatkan selama ini, adakah solusi untuk memperbaiki ini? Paling tidak untuk apa ya? Untuk balancing lah. Ya. Ini kalau ngomongin solusi yang aku tawarkan ini ada dua sebenarnya. Pertama adalah solusi yang secara sistem ini maksudnya kebijakan lah dan lain sebagainya gitu, perangkat-perangkatnya. Yang kedua adalah hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum gitu. Kita mulai dari sistem dulu ya, dari kebijakan. Kalau menurutku adalah kebijakan ini tuh masih, sejujurnya aku nggak tahu sih, aku kalau ngelihat video-video dan berita-berita ini tuh kayak ada kayak pemerintah Pekalongan kayak bilang ini kan masalahnya pemerintah sebelumnya atau ini kan masalahnya pemerintah provinsi gitu. Atau provinsi loh, perubahan iklim itu wewenangnya pemerintah pusat kayak gitu. Nah sebenarnya itu dia yang akhirnya bikin stagnan gitu, jelimet kayak gitu. Nah sebenarnya bisa aja kalau misalkan mau progresif pemerintah kotanya gitu. Jangan malah menyalahkan sih, tapi punya solusi-solusi yang masih kewenangannya di bawahnya pemerintah kota gitu. Misal contohnya pertama, di Pekalongan itu ada yang namanya RT/RW, rencana tata ruang dan rencana wilayah. Di RT/RW Pekalongan yang aku baru dapat ya, ini aku nggak tahu nih apakah ada update karena itu terakhir ditandatanganin sama Pak Basir. Oh berarti itu 2000 berapa coba? Ya 2000. itu udah lama banget gitu. Nah aku baru dapat yang itu nih, nggak tahu kalau udah ada perubahan, tapi itu aja belum ada perubahan. Itu aja tuh masih. Jadi kalau Mas Tian tahu, sebenarnya pemukiman itu nggak boleh dekat pesisir. Yang pertama. Padahal itu kewenangannya pemerintah kota loh. Pekalongan ya? Iya, kota. Jadi pemukiman tidak boleh dekat dengan pesisir. Tapi kenapa beberapa perumahan kita di dekat pesisir dan ada salah satu perumahan besar yang deket banget sama ini kan? Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Padahal itu kewenangan yang memberikan izin untuk perumahan ini bisa mendirikan bangunan, ini kegunaannya misalkan untuk pariwisata atau ini apa, itu pemerintah kota. Nah itu masalahnya kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan mana sih sebenarnya yang boleh
ini udah tahu nih, misalkan area kita tahu yang kayak tadi kita ngobrolin, area Stimik itu dari kapan tahu udah banjir rob Betul, kan. betul banget. Harusnya sadar tuh area Ya. situ jangan dijadiin perumahan lagi. Ya. Direlokasi kah atau dipindahkan kah yang rumah yang sudah ada, terus di daerah-daerah yang di pinggir, yang di daerah krematorium apa ya, Ya, itu ya, kan belakangnya sekarang dari tambak jadi perumahan kan, Semakin banyak. semakin banyak perumahannya. Betul. Padahal dari dulu di situ udah ada rob gitu. Nah Betul. itu kenapa dikasih izin untuk pemukiman? Kita tuh sebenarnya bisa belajar dari Palu. Ingat nggak Mas, gempa Palu yang rumahnya akhirnya Ya. tenggelam? Ya. Padahal itu tuh udah diperingatin bahwa daerah itu adalah rawan. Tapi sama pemerintahnya dikasih izin untuk mendirikan bangunan. Padahal aslinya nggak boleh. Nah, Pekalongan juga sama kayak gitu. Sebenarnya di situ tuh udah ada tulisannya bahwa itu tuh daerah rawan Bencana. banjir Banjir. gitu. Bencana dalam hal ini banjir rob ya. Tapi karena nggak diupdate itu RT RW-nya, jadi masih cuman kayak berapa meter dari dari permukaan, dari pantai maksudku ya, dari pantai yang ini nggak boleh. Padahal sekarang udah berapa meter tuh yang rawan gitu. Kayaknya lebih dari 100 meter deh dari pantai udah rawan. Kalau misalkan Mas Tian bilang tadi di Kramat Sari aja udah Banjir rob, di rob. Terto yang di deket rel itu aja kan udah rob kan. Betul banget. Itu berarti berapa meter tuh dari pinggir pantai? Itu kan jauh banget Jauh kan. banget. Nah, berarti harusnya pemerintah udah mulai sadar, ditata lagi dari sisi RT RW. Itu pertama. Kedua, Ya. tadi soal permukaan air tanah Ya. yang aku bilang sebenarnya kan udah ada undang-undang. Nah, Ya. tinggal Pekalongan ini mengawasi sidak kayak misalkan mana yang pakai air tanahnya berlebihan Ya. misalkan. Dan Pekalongan itu bisa bikin namanya inventarisasi Ya. air tanah. Jadi mereka bisa bikin kayak zona-zona gitu loh. Oh, ini ternyata Terto, misalkan Terto dan sekitarnya ini udah zona merah nih karena berlebihan. ternyata pengambilan air tanahnya udah berlebihan. Ya. Nah, itu tuh aku nggak tahu Pekalongan itu udah punya apa belum. Seharusnya kalau udah punya, mereka bisa tahu tuh. Oh, berarti wilayah sini udah nggak boleh pakai perumahannya, udah nggak boleh pakai air sumur.